Pernahkah kamu melihat bunga kertas di jendela dan bertanya-tanya tentang cerita di baliknya? Ini bukan sekadar dekorasi, tapi sebuah simbol, sebuah harapan yang tumbuh di tengah kesunyian. Mari kita selami kisah Stefani dan bunga-bunga kertasnya. Stefani dengan mata yang selalu merindukan mentari pagi menghabiskan hari-harinya di balik jendela kamarnya. Bukan karena dia terpenjara, tapi karena di sanalah dia menemukan dunianya. Di sana dia menciptakan taman kecilnya sendiri, bukan dengan tanah dan air, tapi dengan kertas warna-warni dan gunting tajam. Bunga-bunga kertas itu bukan sekadar hiasan, adalah representasi jiwanya. Setiap kelopak, setiap lekukan adalah ungkapan perasaan yang tak terucap. Dia melihat dunia luar dari balik jendela, dan bunga-bunga kertas itu menjadi perantara antara dirinya dan realitas yang kadang terasa begitu jauh. Warna-warni bunga itu seolah melukis ulang dunia yang dilihatnya, memberikan sentuhan keindahan pada kesederhanaan. Setiap hari, dia menambahkan satu atau dua bunga baru, seolah menambah satu lembar lagi pada buku hariannya yang tak tertulis. Dia bukan hanya membuat bunga, dia menciptakan sebuah dunia, sebuah pelarian, sebuah harapan yang terus tumbuh di balik jendela kamarnya. Jendela itu bagi Stefani adalah kanvas kehidupannya. Bunga-bunga kertas adalah catnya, dan setiap hari adalah lukisan baru. Terkadang lukisannya cerah dan penuh warna, merefleksikan kebahagiaan kecil yang ditemukannya dalam senyum seorang anak kecil yang lewat di depan rumahnya, atau dalam kicauan burung yang hinggap di ranting pohon di luar jendela. Di lain waktu, lukisannya lebih redup dengan warna-warna yang lebih tenang, mencerminkan kesunyian dan perenungan yang mendalam. Namun, bahkan dalam kesunyian pun, bunga-bunga kertas itu tetap bersinar, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan. Stefani belajar bahwa keindahan bisa ditemukan di mana saja, bahkan dalam kesederhanaan selembar kertas dan ketekunan jari-jari yang menciptakannya. Dia menemukan bahwa seni adalah cara terbaik untuk mengungkapkan perasaannya, untuk berbagi dunianya dengan orang lain meskipun hanya melalui bunga-bunga kertas yang menghiasi jendelanya. Bunga-bunga kertas itu menjadi saksi bisu perjalanan hidup Stefani. Mereka melihatnya tertawa, menangis, bermimpi, dan berjuang. Mereka menjadi teman setianya di saat-saat sepi, sumber inspirasinya di saat-saat kreatif, dan pengingat akan keteguhannya di saat-saat sulit. Stefani percaya bahwa setiap bunga memiliki cerita sendiri. Ada bunga mawar merah yang melambangkan cinta yang tak pernah padam. Ada bunga matahari kuning yang melambangkan harapan yang selalu bersinar. Dan ada bunga tulip putih yang melambangkan kesucian hati. Dia memberikan nama pada setiap bunga seolah mereka adalah anggota keluarganya sendiri. Dia merawat mereka dengan penuh kasih sayang, membersihkan debu dari kelopak mereka setiap hari, dan memastikan mereka selalu terlihat cantik dan segar. Dia tahu bahwa bunga-bunga kertas itu membutuhkan perhatian dan perawatan, sama seperti dirinya. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Lila berhenti di depan jendela Stefani. Lila terpukau dengan keindahan bunga-bunga kertas itu. Dia bertanya kepada Stefani, "Mengapa ada begitu banyak bunga di jendela ini?" Stefani tersenyum dan menjawab, "Karena setiap bunga adalah harapan." Lila terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Apakah kamu selalu merasa bahagia?" Stefani menghela napas dan berkata, "Tidak selalu, Lila, tapi bunga-bunga ini mengingatkanku bahwa selalu ada alasan untuk berharap." Lila mengangguk mengerti, lalu memberikan Stefani sebuah gambar yang dia buat. Gambar itu adalah gambar bunga kertas yang sama indahnya dengan bunga-bunga di jendela Stefani. Stefani terharu dengan hadiah dari Lila. Dia tahu bahwa bunga-bunga kertasnya telah memberikan inspirasi kepada orang lain, dan itu adalah hadiah yang paling berharga baginya. Interaksi dengan Lila memberikan Stefani kekuatan baru. Dia menyadari bahwa bunga-bunga kertasnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain.
Dia memutuskan untuk berbagi kebahagiaan yang dia temukan dengan membuat lebih banyak bunga dan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia membuat bunga untuk tetangganya yang sakit, untuk anak-anak di panti asuhan, dan untuk orang-orang yang membutuhkan sedikit kebahagiaan dalam hidup mereka. Dia menemukan kepuasan dalam memberikan, dan dia belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dibagikan. Stefani menjadi dikenal sebagai wanita bunga kertas, dan jendela kamarnya menjadi simbol harapan bagi seluruh kota. Bunga-bunga kertas di jendela Stefani menjadi lebih dari sekedar hiasan. Mereka menjadi karya seni yang hidup, yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Stefani bereksperimen dengan berbagai teknik dan bahan, menciptakan bunga-bunga yang semakin indah dan unik. Dia belajar tentang origami, quilling, dan paper cutting. Dan dia menggabungkan teknik-teknik ini untuk menciptakan bunga-bunga yang benar-benar menakjubkan. Dia juga menggunakan berbagai jenis kertas, dari kertas krep yang lembut hingga kertas karton yang kokoh, untuk menciptakan tekstur dan efek yang berbeda. Dia bahkan mulai menggunakan bahan-bahan daur ulang, seperti koran bekas dan majalah lama, untuk menciptakan bunga-bunga yang ramah lingkungan. Ketekunan Stefani membuahkan hasil. Bunga-bunga kertasnya mulai menarik perhatian media. Seorang jurnalis lokal menulis artikel tentangnya, dan fotografer terkenal datang untuk mengabadikan keindahan bunga-bunga di jendelanya. Artikel dan foto itu tersebar luas, dan Stefani menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia diundang untuk memberikan workshop tentang cara membuat bunga kertas, dan dia dengan senang hati membagikan pengetahuannya kepada orang lain. Dia melihat bagaimana bunga-bunga kertasnya bisa membawa kebahagiaan dan inspirasi kepada orang lain, dan dia merasa sangat bersyukur. Dia sadar bahwa dia telah menemukan panggilan hidupnya. Meskipun popularitasnya meningkat, Stefani tetap rendah hati dan sederhana. Dia tidak pernah melupakan asal-usulnya, dan dia selalu ingat mengapa dia mulai membuat bunga kertas. Dia tahu bahwa bunga-bunga itu adalah simbol harapan, dan dia ingin terus menyebarkan harapan kepada orang lain. Dia terus membuat bunga kertas setiap hari, dan dia terus membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga menggunakan ketenarannya untuk mengadvokasi isu-isu sosial, seperti hak-hak anak dan perlindungan lingkungan. Dia percaya bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan suaranya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bertahun-tahun berlalu, dan Stefani tetap setia pada bunga-bunga kertas. Jendelanya menjadi landmark di kota, dan bunga-bunga kertasnya menjadi simbol harapan dan keteguhan. Stefani menjadi tua, tetapi semangatnya tidak padam. Dia terus membuat bunga kertas hingga akhir hayatnya. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang dari seluruh kota berkumpul di depan jendelanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka membawa bunga kertas sebagai tanda cinta dan penghormatan. Jendela Stefani tetap dipenuhi dengan bunga kertas, dan kisah tentang wanita bunga kertas akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Stefani mengajarkan kita bahwa keindahan dan harapan bisa ditemukan di mana saja, bahkan dalam kesederhanaan selembar kertas. Ini juga tentang keteguhan, bagaimana Stefani menemukan makna dalam hidupnya, dan bagaimana dia menggunakan bakatnya untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi, lain kali kamu melihat bunga kertas di jendela, ingatlah kisah Stefani, dan biarkan itu menginspirasimu untuk menemukan keindahan dalam hidupmu sendiri. Oke guys, gimana menurut kalian kisah Stefani? Inspiratif banget kan? Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka video ini, komen di bawah apa yang kalian pelajari dari kisah ini, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.